lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapati aku. Kau dapati aku setia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, wahyukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan apa yang menjadi kehendak kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang terbaik dalam tangan kuat kuasa dalam-Mu. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan berbicara tentang bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kita akan lihat firman Tuhan Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Tetapi saya akan bacakan ayat 27 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu, dan saya percaya setiap kita menangkap dengan baik dan kita boleh lakukan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Saya akan membacakan inti pesannya Bapak Ibu, supaya kita betul-betul tangkap kembali. Inti pesannya ada di aplikasi RDMB ya. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang motivasi hati. Seringkali kita tidak menyadari hal itu. Tuhan lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita lebih daripada diri kita sendiri. Motivasi yang berlandaskan keinginan daging atau keinginan diri sendiri akan mengakibatkan kehancuran atau kebinasaan. Sebaliknya, motivasi yang berlandaskan kehendak Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Katakan amin Bapak Ibu. Intinya adalah Tuhan sedang mengajarkan atau mengingatkan setiap kita tentang motivasi hati dalam pencarian akan Tuhan. Karena ada banyak mungkin orang-orang percaya yang kehilangan ketulusan dalam mengiringi Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau saya renungkan secara pribadi, jangan sampai ada kepalsuan. Jangan sampai ada kepura-puraan. Jangan sampai ada topeng rohani tanda kutip Bapak Ibu, ketika kita datang mencari Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita pelajari, tidak ada pertumbuhan secara rohani ketika kita datang secara motivasi yang salah. Tidak ada pengenalan akan Tuhan yang benar
jika kita datang dengan motivasi yang salah. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau kita lurus dalam motivasi, lurus dalam hal mengiring Yesus. Berbicara tentang motivasi atau berbicara tentang hati yang lurus Bapak Ibu, itu susah-susah gampang ya. Karena susah ditebak. Betul ya Bapak Ibu? Susah banget. Secara manusia kita mungkin ya mengira-ngira bisa saja. Tapi sangat berbeda dengan Tuhan. Tuhan sangat tahu tentang motivasi kita. Tuhan sangat tahu tentang kedalaman hati seseorang. Kita gak bisa bersandiwara Bapak Ibu. Kita gak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan terus terang menyatakan itu. Dan pada waktunya Tuhan akan terus terang untuk menegur dengan keras. Buat saya pesan Tuhan ini Bapak Ibu sebagai teguran. Untuk saya semakin semakin melihat kembali apa sih tujuan saya, apa sih motivasi saya secara pribadi ketika saya datang mencari Tuhan. Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala Bapak Ibu, saya akan ulang kembali ya, supaya terus kita ingat kembali. Yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah pastikan dasar pengejaran yang kita gunakan adalah kehendak Tuhan dan kebenarannya. Puji Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dua hal lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah pastikan bahwa yang kita kejar adalah pribadi Yesus dan bukan yang lain juga Bapak Ibu. Saya pakai juga bukan yang lain, tanda kutip. Yang kita kejar itu bukan berkat. Yang kita kejar itu bukan mujizat. Yang kita kejar itu bukan hal yang sifatnya sementara, yang tidak kekal. Yang kita kejar adalah mengejar pribadi Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang paling utama. Berkat, kesuksesan mungkin, kesembuhan, pemulihan, itu adalah bonus ketika kita mendapatkan pribadi Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26. Ini menjadi dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Ketika ada orang banyak nih Bapak Ibu, menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Lanjutannya gini mengatakan nih Bapak Ibu, "Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kalau kita perhatikan dari ayat ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak sinkron, pertanyaan dengan jawaban. Ya kan? Dikatakan apa? Bila mana engkau tiba di sini? Apa jawaban Yesus Bapak Ibu? Ini jawaban Yesus ini sangat keras sekali. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus tidak segan-segan Bapak Ibu menegur orang-orang banyak pada saat itu, mengungkapkan maksud dan tujuan mereka mencari Yesus. Yesus terang-terangan. Jadi Yesus melihat bahwa tujuan mereka itu bukan mencari Yesus. Tujuan mereka adalah mencari makan. Bukan makanan firman, tetapi makanan secara jasmani yang mengenyangkan mereka. Jadi saya mempelajari dari ayat ini Bapak Ibu, dua hal yang mendasari
yang dapat kita lihat. Satu lagi nih Bapak Ibu. Pelajaran yang kita ambil adalah gini. Adanya usaha yang salah. Adanya usaha yang salah dalam mencari atau mengejar Yesus. Tadi contohnya adalah kelompok berbondong-bondong. Tampaknya, kelihatannya seperti tulus mencari Yesus. Namun faktanya gini, Yesus menemukan bahwa hati mereka memang jauh dari ketulusan. Yesus menemukan memang motivasi mereka sudah gak benar Bapak Ibu. Mengejar Yesus itu salah apa enggak Bapak Ibu? Mengejar Yesus tidak salah. Mengejar Yesus itu benar. Usaha yang mereka lakukan itu benar. Tapi di balik usaha itu ada sesuatu yang lain. Ini yang salah. Yang saya takutkan gini, kita melayani. Kita melakukan banyak aktivitas rohani, tapi Tuhan dapatkan kita gini. Kamu sedang melayani siapa? Jelas dikatakan, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bukan pribadi Yesus yang mereka kejar. Yang mereka kejar adalah kepentingan buat diri mereka sendiri. Kepentingan kita, kepentingan saya Bapak Ibu mungkin. Di ayat 27 bagian A, Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dikatakan gini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Siapa yang dimaksudkan? Makanan yang tidak dapat membinasakan. Yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus Bapak Ibu. Sebagai roti yang turun dari surga. Wow. Orang salah tangkap. Orang tidak mengejar pribadinya. Orang mengejar sesuatu yang Yesus lakukan. Tidak sulit sih Yesus memberi makan Bapak Ibu, gak sulit. Tetapi Yesus geram melihat usaha yang mereka lakukan. Yesus marah kelihatannya ketika mereka mengejar sesuatu yang gak pantas mereka harus kejar. Kalau mengejar pribadi Yesus sudah benar Bapak Ibu. Tapi kalau cuma mengejar mujizat, tanda-tanda dan sebagainya, itu kayaknya salah sasaran deh. Salah fokus. Jadi usaha yang kita lakukan itu harus benar Bapak Ibu. Usaha kita mengejar Yesus itu harus benar, harus lurus. Ketika saya merenungkan Bapak Ibu, mempersiapkan materi ini, saya tuh nggak tenang Bapak Ibu ya. Maksudnya nggak tenang dalam, aduh Tuhan apa ya? Mondar-mandir saya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya mencoret dan sebagainya. Ya orang-orang di rumah bilang ngapain bang? Kayak pusing memang. Saya sendiri, maksudnya ketika saya menulis ini saya sendiri diteguhkan Bapak Ibu. Maksudnya Tuhan, saya koreksi lagi diri saya. Apakah benar-benar motivasi saya melayani Tuhan? Apa sih yang saya cari? Apakah Yesus yang saya cari? Karena tidak sedikit orang Bapak Ibu cari panggung. Ini saya ngomong terus terang saja. Ya karena ada beberapa yang saya tahu yang minta panggung sendiri. Maksudnya bisa nggak saya ngajar di situ? Saya bilang nggak bisa. Maksudnya saya melihat bahwa itu tidak sembarangan. Motivasinya apa sih sebenarnya gitu? Justru di mimbar ini harusnya buat saya ketakutan Bapak Ibu. Saya selalu takut dalam hal pelayanan mimbar. Karena bisa salah. Karena bisa tidak sesuai dan sebagainya. Tapi banyak orang-orang mencari panggung dan seperti itu. Tapi saya percaya kita bukan tipe seperti itu Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tulus motivasinya untuk melayani Tuhan. Itu pelajaran yang 1A Bapak Ibu. 1B.
Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan adalah adanya ketidakpekaan terhadap tanda-tanda yang Yesus lakukan di hadapan mereka. Maksudnya orang-orang yang berbondong-bondong. Adanya ketidakpekaan terhadap tanda-tanda yang Yesus lakukan di hadapan mereka. Yang saya renungkan ini Bapak Ibu, ketidakpekaan inilah yang membuat Yesus marah. Ketidakpekaan inilah yang membuat Yesus geram. Pertanyaannya, kenapa Yesus menegur dengan keras? Karena Yesus tahu isi hati mereka. Karena Yesus mengetahui motivasi mereka. Intinya gini Bapak Ibu, hati mereka itu tidak berpusat kepada Yesus, tetapi berpusat kepada hal-hal jasmani. Fokusnya adalah hal-hal jasmani. Mereka hanya berfokus kepada hal-hal yang tidak kekal. Mereka hanya berfokus kepada hal-hal yang sementara. Fokus kepada hal-hal yang membinasakan. Makanya Tuhan tegur dengan keras. Mungkin dalam pemikiran pada saat itu, Yesus bagi mereka itu gak terlalu penting Bapak Ibu. Yang terpenting itu perutnya. Saya mulai mempelajari, saya bilang, iya ya. Apa sih yang membuat mereka tidak bisa melihat tentang kedahsyatan Tuhan pada saat itu? Yang menutupi adalah kedagingan. Sehingga tidak bisa melihat apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat Yesus lakukan, mereka tidak pedulikan. Yang mereka pedulikan adalah apa yang mereka dapatkan untuk kepentingan jasmani. Jangan sampai ini juga menjadi teguran buat saya Bapak Ibu, teguran buat orang-orang percaya. Jangan-jangan kita salah mengejar sesuatu. Nanti pada waktunya Tuhan akan berterus terang mengatakan, aku tidak mengenal engkau, di dalam Matius. Pada waktunya nanti Tuhan akan bukakan. Tuhan ngomong, aku tidak mengenal engkau. Mungkin kita melayani, kita berdoa, beribadah dan sebagainya, tapi Tuhan temukan kita gini, aku gak kenal engkau. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Jadi kita membangun kepekaan ini Bapak Ibu. Kepekaan dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan banyak bicara kepada setiap kita. Kalau kita tidak tangkap dengan baik, kita rugi Bapak Ibu. Tidak gampang memang merenungkan. Karena setiap minggu Tuhan kasih pesan buat kita. Dan setiap pesan yang Tuhan kasih, itu sedang Tuhan menuntun kita. Kalau bahasa saya, memaksa setiap kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita belajar lagi untuk melatih tentang kepekaan. Peka dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya dengan hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Di lingkungan, organisasi di mana kita bertumbuh, ada kepekaan yang terus kita bangun. Artinya peka itu dalam hal tahu tujuannya kemana sih suaranya. Tuhan lagi mau arahkan kemana. Bukan sinis Bapak Ibu, dapat pesan Tuhan lagi. Justru kita bersyukur Tuhan sedang mengarahkan setiap kita. Ya. Salah satunya caranya adalah dengan peka. Karena ada kelompok orang yang tidak peka. Ketika Yesus melakukan tanda-tanda mukjizat, mereka tidak respon apapun. Seharusnya mereka datang, Tuhan saya mau menyerahkan hidup saya. Seperti kayak perempuan Samaria. Ini malah mereka mengejar sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal. Itu poin yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang kedua adalah pastikan bahwa tujuan utama kita mengiring Yesus adalah karena percaya
dan bukan karena adanya kepentingan pribadi. Ini selalu berhubungan, Bapak Ibu. Tujuan utama kita mengiring Yesus adalah karena percaya, bukan karena ada kepentingan yang lain, yang pribadi. Karena saya pelajari, Bapak Ibu, ada yang mengikut Yesus karena ikut-ikutan. Karena orang tua, karena papa mama pelayan Tuhan, mau gak mau harus ikut. Karena komunitas kita semuanya para pelayan Tuhan, ikut-ikutan. Karena ada juga yang mengikut Yesus karena ada tujuan yang lain, Bapak Ibu. Tujuan yang lain itu banyak. Kesembuhan, keberhasilan, ya promosi dan sebagainya. Ikut Tuhan salah satunya yang penting, saya dapat kesempatan dan sebagainya. Kita bisa mempelajari tentang contoh percakapan Yesus dengan dua murid di Emmaus, Bapak Ibu. Yesus terheran-heran melihat betapa butanya mereka. Dalam sebuah percakapan dikatakan apa? Mereka mengharapkan sesuatu apa? Mengharapkan Yesus itulah yang membebaskan bangsa Israel. Mungkin dari tekanan Romawi pada saat itu, Bapak Ibu. Mereka gak melihat tentang Yesus yang ada di samping mereka. Malah salah motivasi. Bahkan di ayat lain mengatakan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Murid-murid juga gak nangkap. Sebelum Yesus terangkat ke surga pada saat itu. Tapi kita mau lihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai 66. Injil Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66, Bapak Ibu. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Penekanannya adalah di ayat 66 ini, Bapak Ibu. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Pertanyaannya adalah gini, Bapak Ibu. Apa yang membuat para murid itu mundur? Apa sih yang membuat mereka mundur? Apakah Yesus salah menyampaikan sesuatu kepada mereka? Atau memang dari awal para murid-murid ini tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus? Hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar dapat predikat sebagai murid-murid, sebagai orang percaya. Atau memang ada tujuan yang lain? Ketika Yesus mengatakan di Bapak Ibu, akulah roti hidup. Di ayat 61 kita bisa melihat murid-murid itu bersungut-sungut, Bapak Ibu. Yesus bertanya, adakah sesuatu yang menggoncangkan imanmu? Memang mereka tergoncang ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Mereka mulai ragu. Mereka mulai mempertanyakan, bukankah orang tuanya ini kita kenal? Tukang kayu. Mereka mempertanyakan ulang tentang apa? Tentang kepercayaan mereka kepada Kristus. Yang saya lihat gini, Bapak Ibu, saya juga meragukan bahwa jangan-jangan di antara orang-orang percaya ada juga yang sekarang mengalami goncangan iman, mulai ragu, mulai memutuskan untuk undur mengiring Yesus.
Karena melihat faktanya yang sekarang, mungkin tidak ada pertolongan. Ini menggoncangkan Bapak Ibu, itu menggoncangkan kepercayaan para murid pada saat itu. Makanya sebagian orang memutuskan untuk memundurkan diri. Alkitab mengatakan meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Seharusnya kan ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, mereka harusnya kan percaya kan? Apa dasarnya? Karena mereka sudah melihat Bapak Ibu tanda-tanda yang Yesus lakukan. Mereka sudah melihat dengan mata sendiri apa yang Yesus lakukan sebenarnya itu. Tapi ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, mulai tergoncang iman mereka. Mulai ragu. Mulai mungkin saling bercakap satu yang lain, ya kita mundur saja deh. Rasanya nggak pas, rasanya nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Seharusnya tanda-tanda yang berkali-kali itu membuat mereka gini, percaya kepada Kristus. Itu tanda-tanda yang hebat Bapak Ibu. Tetapi tidak menggugah hati mereka. Tetapi hal itu tidak membuat mereka semakin percaya kepada Kristus. Jadi saya merenungkan Bapak Ibu, kita kembali untuk cek apa sih sebenarnya tujuan utama kita dalam mengiring Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak? Jadi saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk menguatkan kepercayaan kita pada Kristus. Dikatakan apa di ayat 27 bagian akhir Bapak Ibu? Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan apa? Meterainya. Meterai itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang keaslian. Sesuatu yang sah, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Tetapi hal itu tidak membuat mereka juga percaya. Jadi dua hal ini yang kita dapat renungkan Bapak Ibu, dapat kita pelajari bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan kasih pesan kepada setiap kita. Tuhan mau motivasi kita lurus. Tuhan mau ada ketulusan di dalam setiap kita dalam mengiring Yesus. Saya tidak panjang lebarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.